Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa sahabat adalah saudara yang tidak diberikan Tuhan kepada kita. Artinya begini, sahabat itu tumbuh di luar lingkungan keluarga kita, tetapi mereka bukanlah saudara kandung kita. Tuhan memberikan kepada kita saudara sekandung, tapi seringkali kita menjumpai bahwa kualitas relasi kita dengan sahabat bahkan jauh lebih dalam dibandingkan dengan saudara kandung kita, saudara yang ada pertalian darah dengan kita, dilahirkan dari rahim yang sama. Pertanyaannya adalah tentu, mengapa? Saya mencoba untuk merenungkan dan saya melihat kadang-kadang di antara saudara tidaklah dibangun sebuah relasi yang hangat sejak awal. Komunikasi di antara mereka pun seringkali menjadi sangat superficial. Mereka dibesarkan dalam suasana persaingan, mereka dibesarkan di dalam semangat individualisme, mereka bahkan kadang-kadang susah sekali untuk berdamai dengan saudaranya sendiri. Untuk dapat membangun persaudaraan yang baik, kita harus belajar untuk pertama-tama melihat saudara kita bahkan dalam segala kelemahannya dengan perasaan respek, hormat kepada saudara. Kita menghargainya dan belajar untuk memaafkan kalau bersalah terhadap kita. Dan peran orang tua sangat besar untuk mendekatkan hati anak-anak mereka, mengajarkan kepada mereka bagaimana bertumbuh dalam perbedaan, mengajarkan kepada mereka bagaimana respek satu sama lain, dan tentu saling menyayangi satu sama lain. Dan di sisi yang lain adalah bahwa kita belajar untuk melepaskan cap buruk terhadap saudara. Seringkali terjadi demikian, kita mencap saudara kita dengan sebutan pemalas lah, atau mungkin orang Makassar bilang batala alias gemuk, atau mungkin bodoh. Hilangkan cap-cap tersebut dan di antara saudara tentu diajak untuk dapat membangun komunikasi dan relasi yang lebih hidup dan belajar untuk saling mendukung satu sama lain. Dan saya tahu ada banyak sekali contoh yang Anda bisa temukan dalam kehidupan Anda sehari-hari, bagaimana di antara saudara mereka saling support satu sama lain. Tidak dimulai nanti ketika mereka sudah dewasa, tidak. Anda menanamkannya sebagai orang tua sejak mereka masih kecil tentunya. Dan bagi anak-anak yang terkasih yang mendengarkan renungan ini, ingatlah, saudara kandung Anda diberikan oleh Tuhan sebagai bagian dari hidup Anda yang tak terpisahkan. Mungkin Anda memiliki sahabat yang jauh lebih baik dibandingkan saudara Anda, tetapi alangkah baik bahwa Anda juga hidup di dalam damai, berdampingan dengan saudara Anda, tidak saling bersaing satu sama lain mendapatkan yang terbaik dalam keluarga, tapi Anda saling mendukung. Dan suatu saat ketika Anda sudah memiliki usaha tertentu, Anda saling support satu sama lain sehingga usaha tersebut dapat berkembang. Demikian juga jangan sampai terjadi Anda saling membenci satu sama lain karena masalah harta gono gini. Seringkali terjadi demikian antara saudara, bahkan saling membenci, bahkan saling menuntut satu sama lain di pengadilan. Ada juga yang bahkan menghancurkan hidup saudaranya sendiri hanya karena masalah harta. Jangan terjadi pada Anda. Hari ini gereja merayakan peringatan 3 orang bersaudara ini, Lazarus, Maria, dan Marta. Dan dikisahkan ketika Lazarus meninggal, mereka bersedih. Marta pergi menjumpai Yesus ketika mendengar Yesus datang dengan harapan apa? Yesus dapat menghidupkan saudaranya. Dan Maria tinggal di sana untuk mendampingi jenazah Lazarus. Dan kita tahu kasih persaudaraan ini selalu melewati batas bahkan kematian sekalipun. Dan semoga kita hidup di dalam semangat persaudaraan ini dalam keluarga kita, terutama kita mulai. Dan semoga kita menjadi bahagia karena kita tahu relasi kita adalah relasi yang menghidupkan satu sama lain. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk kita dan keluarga kita dimanapun mereka berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.